Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Ramadan, NIM 220205020088. Baik, langsung saja. Judul presentasi saya itu dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap ketahanan keluarga di Kota Tanjung Pinang. Analisis gender. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan sosial di Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tapi juga berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga. Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki dinamika sosial yang kompleks. Di tengah proses pembangunan, kasus KDRT menunjukkan bahwa relasi gender yang timpang masih terjadi dan berpotensi melemah fungsi keluarga. Oleh karena itu, video ini bertujuan untuk menganalisis dampak KDRT terhadap ketahanan keluarga di Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan indikator gender, yaitu indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks ketahanan gender, serta pendekatan gender analisis pathway. Nah, itu pertama yaitu indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender atau IPG digunakan untuk melihat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai IPG Kota Tanjung Pinang belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan gender, terutama pada aspek ekonomi. Perempuan masih memiliki tingkat partisipasi kerja dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketimpangan ini berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan perempuan yang terhadap KDRT. Ketergantungan ekonomi membuat perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dalam rumah tangga, sehingga sulit keluar dari relasi kekerasan. Dengan demikian, rendahnya capaian IPG berkontribusi terhadap melemahnya ketahanan keluarga. Selanjutnya yaitu ada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG menggambarkan sejauh mana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial, baik di ranah publik maupun domestik. Di Kota Tanjung Pinang, nilai IDG masih relatif rendah, yang menunjukkan keterbatasan peran perempuan dalam posisi strategis. Keputusan penting dalam keluarga cenderung didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini memperkuat relasi kuasa yang timpang dan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai hal yang wajar. Akibatnya, keluarga tidak dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, sehingga ketahanan keluarga menjadi rapuh. Selanjutnya yaitu ada IKG, Indeks Ketahanan Gender. Indeks ketahanan gender digunakan untuk melihat kemampuan keluarga dalam menghadapi risiko sosial, termasuk kekerasan berbasis gender. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa KDRT berdampak signifikan terhadap menurunnya ketahanan keluarga, terutama pada aspek stabilitas ekonomi, kesehatan mental, dan kualitas pengasuhan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan berisiko mengalami trauma psikologis dan memproduksi pada kekerasan di masa depan. Rendahnya nilai IKG mencerminkan bahwa keluarga di Kota Tanjung Pinang masih rentan terhadap konflik dan kekerasan yang berkelanjutan. Gender Analysis Pathway. Berdasarkan analisis gender analysis pathway atau GAP, ditemukan adanya kesenjangan pada empat aspek utama. Pertama dari aspek akses. Perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan layanan pendukung. Kedua, dari aspek partisipasi. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga masih rendah. Ketiga, dari aspek kontrol. Penguasaan sumber daya ekonomi dan keputusan strategis lebih banyak berada di tangan laki-laki. Keempat, dari aspek manfaat. Hasil pembangunan dan kesejahteraan keluarga belum dinikmati secara setara oleh perempuan. Kesenjangan pada keempat aspek ini memperbesar risiko terjadinya KDRT dan secara langsung melemahkan ketahanan keluarga. Dengan demikian, KDRT merupakan manifesti dari ketimpangan gender yang bersifat struktural. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap ketahanan keluarga. Rendahnya capaian IPG dan IDG meningkatkan risiko terjadinya KDRT, sementara rendahnya IKG menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga tidak dapat dipisahkan dari upaya pengurangan ketimpangan gender. Rekomendasi kebijakan. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain. Yang pertama yaitu integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan keluarga di daerah. Kedua, penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan
kemandirian, dan posisi tawar. Ketiga, peningkatan edukasi kesetaraan gender dan pencegahan gender di tingkat keluarga dan komunitas. Keempat, penguatan layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT yang responsif gender. Dengan kebijakan yang adil dan setara, diharapkan ketahanan keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.